Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari Lubis. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai kaidah, norma, pertimbangan atau aturan menjiwai kurikulum itu. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang di dalam kehidupan sehari-hari atau menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh sebab itu, mungkin akan terjadi prinsip pengembangan kurikulum di suatu sekolah yang berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan di sekolah lain. Prinsip pengembangan kurikulum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum. Di antara prinsip umum dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan dimaksudkan agar perumusan unsur-unsur kurikulum lainnya serta semua kegiatan pembelajaran didasarkan dan mengacu pada tingkat yang akan dicapai. Tujuan merupakan sesuatu yang sangat esensial sebab sangat besar maknanya, baik dalam rangka perencanaan maupun dalam rangka penilaian titik-titik dalam perencanaan. Tujuan memberikan petunjuk untuk memilih dan menciptakan materi isi pelajaran. Yang kedua, prinsip relevansi. Maksud dari prinsip relevansi ini adalah keserasian antara pendidikan dengan masyarakat, di mana pendidikan bisa dikatakan relevan jika hasil dari pendidikan dapat berguna bagi masyarakat. Prinsip relevansi pendidikan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan. Yang kedua, relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Yang ketiga, relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas atau keleluasan. Maksud dari prinsip fleksibilitas ini yaitu kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, sini dan di tempat lain bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Maka dalam hal ini, isi kurikulum secara nasional boleh sama standar isi, namun dalam penerapannya di sekolah harus bisa dikelola secara kreatif, inovatif dengan menggunakan pendekatan yang luas atau fleksibel, sehingga kurikulum tersebut bisa diterima dan pada akhirnya mampu memberi dampak positif terhadap kehidupan yang lebih baik internal maupun eksternal. Yang keempat, prinsip kontinuitas atau kesinambungan. Kesinambungan yang dimaksud prinsip ini adalah sebuah hubungan yang terikat antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan, terutama mengenai tujuan dari bahan pembelajaran. Kontinuitas ini dapat dilihat dari dua bentuk. Bentuk pertama, kontinuitas antara berbagai lembaga pendidikan yang dibutuhkan untuk belajar pada tingkat selanjutnya harus sudah diajarkan pada tingkat sebelumnya. Contohnya pada tingkat sekolah dasar, SMP, SMT, dan perguruan tinggi harus ada kesinambungan kurikulum UM secara hierarkis fungsional menurut bidang telaahnya masing-masing. Kedua, kemampuan atau bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat lembaga pendidikan yang lebih rendah tidak perlu diajarkan lagi pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Kontinuitas yang kedua yaitu kontinuitas antara berbagai mata pelajaran. Kompetensi dan bahan yang diajarkan dalam berbagai mata pelajaran yang mempunyai hubungan satu sama lainnya. Maka urutan dalam penyajian berbagai mata pelajaran hendaknya diupayakan agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Misalnya, untuk memahami tentang mewaris atau warisan dalam mata pelajaran agama, perlu sebelumnya memahami mata pelajaran matematika. Prinsip kontinuitas ini, kurikulum harus disusun dengan mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, bahan pelajaran yang diperlukan untuk sekolah yang lebih tinggi harus sudah diajarkan di sekolah sebelumnya. Yang kedua, bahan yang sudah diajarkan di sekolah yang lebih rendah tidak perlu diajarkan lagi di sekolah yang lebih tinggi. Kesinambungan antar berbagai bidang studi. Keenam, prinsip efektivitas. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini secara antitas maupun kualitas. Pengembangan suatu kurikulum dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dan perencanaan pendidikan. Perencanaan di bidang pendidikan juga merupakan bagian yang dijabarkan dari kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Adapun gambar bagan hubungan kurikulum dengan pengembangan pendidikan.
kebijakan pemerintah tentang pembangunan nasional meliputi perencanaan pendidikan, perencanaan kurikulum. Ataupun maksud dari kurikulum tersebut yaitu tentang tujuan pendidikan yang terbagi menjadi dua, yaitu penilaian dan isi pendidikan, di mana isi pendidikan dan penilaian menjadi pengalaman belajar. Yang ketujuh, prinsip belajar atau pendidikan seumur hidup. Pada prinsip belajar seumur hidup mengandung bahwa makna masa sekolah bukanlah satu-satunya masa untuk belajar. Masa sekolah hanyalah merupakan sebagian waktu saja dari proses belajar seumur hidup. Yang kedelapan, prinsip sinkronisasi atau keterpaduan. Prinsip sinkronisasi ini dapat diartikan adanya sifat yang searah dan setujuan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum, kegiatan-kegiatan kurikuler yang diinginkan. Yang kesembilan, prinsip dan model pengembangan kurikulum. Prinsip ini memiliki arti bahwa harus ada pengembangannya kurikulum serta bertahap atau terus-menerus, yakni dengan cara memperbaiki, menetapkan dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan sesudah ada pelaksanaan dan sudah diketahui hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selvia akan memaparkan tentang materi prinsip khusus. Ada beberapa prinsip khusus, khususnya dalam pengembangan kurikulum yang berkenaan dengan penyusunan tujuan, isi proses pembelajaran, media dan penilaian. Di antaranya, pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Yang terakhir, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut, yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Prinsip ini menjadi pusat kegiatan dan arah dari semua kegiatan pendidikan. Perumusan pada komponen-komponen harus mengacu pada tujuan pendidikan. Pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah atau juga jangka pendek. Atau tujuan khusus, perumusan tujuan pendidikan bersumber pada pertama, ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan termasuk di dalam pendidikan. Yang kedua, survei mengenai persepsi orang tua masyarakat tentang kebutuhan mereka yang dikirimkan melalui angket atau bisa saja wawancara dengan mereka secara langsung. Yang ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu dihimpun melalui angket, observasi, dan berbagai media massa lainnya. Yang keempat, survei tentang manpower. Yang kelima, negara-negara lain dalam masalah yang sama. Yang terakhir, penelitian. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan ialah dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk pembuatan isi belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan juga sistematis. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, suatu metode atau teknik belajar yang digunakan cocok untuk bahan mengajar mata pelajaran. Yang kedua, apakah suatu metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Yang ketiga, apakah suatu metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat? Yang keempat,
Apakah suatu metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk tujuan kognitif, afektif, atau psikomotorik? Yang kelima, apakah suatu metode atau teknik lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya? Selanjutnya, apakah suatu metode atau teknik tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru? Yang terakhir, apakah suatu metode atau teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, juga mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah dan di masyarakat? Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar haruslah didukung oleh alat dan media pengajaran yang tepat. Dapat disimpulkan, pertama, alat media apa yang dibutuhkan, apakah semua sudah ada? Bila alat tersebut tidak tersedia, apakah penggantinya? Yang kedua, kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya yang memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiayaannya, waktu pembuatannya. Yang ketiga, bagaimana pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar. Yang keempat, hasil terbaik adalah hasil yang diperoleh dari multimedia. Yang kelima, skor standar apa yang digunakan. Yang terakhir, untuk apa hasil tes digunakan. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarlin Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Di dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi. Di antaranya yang pertama yaitu peranan para administrator pendidikan. Para administrator ini terdiri atas Direktur Bidang Pendidikan, Pusat Pengembangan Kurikulum, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kabupaten dan Kecamatan, serta Kepala Sekolah. Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar, serta program inti kurikulum. Yang kedua yaitu peranan para ahli. Mengacu pada pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh pengembangan konsep-konsep dalam ilmu. Karena itu, pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu. Pengembangan kurikulum bukan hanya sekedar memilih dan menyusun bahan pelajaran dan metode mengajar, tetapi menyangkut penuntunan arah dan orientasi pendidikan, pemilihan sistem dan model kurikulum. Yang ketiga yaitu peranan guru. Guru memegang peranan yang cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Karena guru juga merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan, maka guru pula lah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum. Sebagai pelaksana kurikulum, maka guru yang menciptakan kegiatan belajar mengajar bagi murid-muridnya dari keahlian, keterampilan, dan kemampuan seninya di dalam mengajar. Dan yang terakhir yaitu peranan orang tua murid. Orang tua juga mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenan dengan dua hal. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum, dan kedua, dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, peranan orang tua lebih besar dalam pelaksanaan kurikulum. Sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah, dan orang tua sewajarnya mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Orang tua juga secara berkala menerima laporan kemajuan anak-anaknya dari sekolah berupa tentang program atau kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah.